atau Julia Pastrana, dilahirkan pada tahun 1834 di Sierra Madre, Meksiko. Ada dua versi cerita tentang Julia. Versi pertama mengatakan, Julia berasal dari satu suku di Meksiko yang semuanya berbulu karena menurut legenda, nenek moyang Julia meniduri orang utan, sehingga menyebabkan keturunannya termasuk Julia, tubuhnya jadi berbulu lebat dan berwajah mirip gorila. Dan di suatu hari, seorang wanita yang bernama Mrs. Espinosa diculik oleh suku Julia dan dikurung selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil kabur serta membawa Julia bersamanya. Sedangkan versi kedua mengatakan, Julia memang dilahirkan oleh suku Indian Meksiko dan Julia dilahirkan dengan penyakit genetik yang bernama hypertrichosis, di mana penyakit tersebut akan menyebabkan penderitanya memiliki rambut yang banyak di sekujur tubuhnya. Rahang Julia juga keluar dan memiliki gigi yang besar yang membuatnya mirip dengan orang utan. Tetapi teori yang masuk akal adalah teori yang nomor 2, dikarenakan Julia adalah manusia biasa yang hanya menderita sebuah penyakit langka. Menurut cerita, ketika ibunya meninggal, pamannya menjual Julia ke pemerintahan Provinsi Sinaloa, Meksiko. Julia dijadikan pembantu dan komedian untuk menghibur para tamu di sana. Di saat itulah Julia belajar menulis, membaca, dan belajar 3 bahasa sekaligus. Di tahun 1854, ketika Julia berusia 20 tahun, Julia meminta izin pada tuannya untuk kembali ke pegunungan Meksiko mencari keluarganya yang pada akhirnya disetujui pihak pemerintahan. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang pemilik sirkus dari Amerika yang bernama M. Rex, di mana si pemilik sirkus itu berhasil membujuk Julia ikut bersamanya ke Amerika untuk melakukan pertunjukan. Emirates juga mengiming-imingi Julia akan mendapatkan uang banyak di sana. Dan di bulan Desember 1854 menjadi pertunjukan pertama Julia. Ia menari dan menyanyi di hadapan orang-orang yang menonton. Tetapi sangat disayangkan, karena orang-orang yang datang ke sana bukan datang karena bakat Julia, tapi lebih kepada keinginan mereka melihat penampilan fisik Julia yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mirisnya, orang-orang tersebut mendeskripsikan Julia dengan kalimat-kalimat menyakitkan hati, seperti wanita babon, wanita beruang, wanita yang tak bisa dideskripsikan, dan sebutan wanita berbulu. Selain di Amerika, Julia juga mendapatkan tawaran panggung di Kanada yang membuatnya semakin terkenal. Ia juga mendapatkan kesempatan pergi ke pesta-pesta orang kaya, di mana banyak pria yang ingin menari dengannya. Lalu ada seorang pria bernama Theodore Land yang mengaku jatuh cinta pada Julia. Walaupun jatuh cinta yang dimaksud dalam hal ini adalah jatuh cinta pada potensi Julia yang bisa menghasilkan uang banyak. Theodore pun menawarkan diri untuk menjadi manajer Julia dan berjanji akan membawanya keliling Eropa, serta akan membuat Julia sangat terkenal secara internasional. Julia pun tertarik ikut Theodore. Tetapi jahatnya Theodore, ia malah meminta seorang dokter dari Jerman yang bernama Alexander B. Mott MD
untuk membuat diagnosa palsu tentang Julia, di mana diagnosa tersebut berisi bahwa Julia adalah setengah manusia dan setengah orang utan. Tujuannya adalah ketika ia membuat pamflet pertunjukan, ia bisa menuliskan kata-kata manusia yang sangat berbeda untuk menggambarkan kondisi Julia. Dan ternyata taktik Theodore berhasil, karena mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dari pertunjukan yang mereka lakukan. Tetapi hasil keuntungan tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh Julia, karena Theodore benar-benar mengendalikan dirinya. Julia juga tidak keluar jalan-jalan di siang hari. Ia hanya diizinkan keluar di malam hari. Itu pun harus menggunakan penutup kepala. Hal itu dilakukan Theodore untuk menghindari orang-orang melihat Julia tanpa membayar. Di saat-saat itu, ada beberapa pria yang ingin menjadikan Julia sebagai istri, tapi Theodore selalu menolaknya. Tentu saja hal itu dilakukan untuk mencegah ladang uangnya pergi. Bahkan ketika ada seorang bangsawan yang ingin mempersunting Julia, Theodore menolaknya. Bahkan ia langsung buru-buru menikahi Julia sendiri. Di tahun 1859, Julia pun hamil. Dan di tahun berikutnya, yaitu 1860, Julia melahirkan seorang anak laki-laki yang hanya bertahan selama 35 jam saja sejak dilahirkan. Dan bayi laki-laki tersebut memiliki kondisi seperti Julia. 5 hari setelah melahirkan, tepatnya di tanggal 25 Maret 1860, Julia juga pergi menyusul anaknya. Ada yang mengatakan Julia merasa terpukul, dan ada juga yang mengatakan Julia mengalami komplikasi pasca melahirkan. Theodore juga merasa sedih. Yang sudah pasti, sedihnya bukan karena anak dan istrinya meninggal, tapi lebih karena kehilangan sumber pendapatan. Hal itu dikarenakan baru saja istri dan anaknya meninggal. Theodore langsung menjual jasad Julia dan anaknya seharga 500 pounds atau sekitar 9 jutaan rupiah di masa itu kepada seorang profesor di Moskow yang bernama Sokolov, yang seorang ahli taksidermi. Taksidermi sendiri adalah metode pengawetan hewan dengan cara mengeluarkan organ dalam hewan yang akan diganti dengan kapas. Hal itulah yang dilakukan Profesor Sokolov terhadap jasad Julia dan anaknya. Tidak hanya itu, si profesor juga melakukan teknik mumifikasi, di mana proses tersebut membutuhkan waktu 6 bulan lamanya. Setelah selesai, sang profesor pun menaruh tubuh tersebut di Universitas Anatomical Institute di Moskow. Dan ketika Theodore mengetahui hal itu, dengan liciknya ia malah membeli kembali tubuh Julia dan anaknya seharga 800 pounds atau sekitar 15 juta rupiah. Dan lagi-lagi ia kembali mempertontonkannya di seluruh Eropa. Beberapa tahun kemudian, Theodore bertemu dengan seorang wanita yang memiliki kondisi sama dengan Julia. Wanita itu bernama Mary Berkel. Theodore melakukan hal yang sama seperti Julia dulu, di mana ia kembali menikahi Mary. Theodore bahkan berjanji pada ayah Mary bahwa ia tak akan mengeksploitasi Mary seperti yang ia lakukan pada Julia. Dan karena ayah Mary melihat keseriusan Theodore,
Ia pun mengizinkan mereka menikah. Tetapi Theodore tetaplah Theodore yang tak akan pernah berubah. Dengan teganya, ia mengeksploitasi Mary dan mengatakan kepada para pengunjung bahwa Mary adalah adik Julia. Ia juga mengenalkan Mary sebagai Zenora Pastrana. Setelah touring bertahun-tahun, Theodore pun memutuskan untuk pensiun. Tetapi ketika berhenti bekerja, Theodore malah menjadi gila, di mana ia pernah berlari tanpa busana di perkotaan Saint Petersburg sambil membuang-buang uang. Mary, sang istri, memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dan di tahun 1884, Theodore pun meninggal dunia. Lalu, apa yang terjadi terhadap tubuh Julia dan anaknya? Di tahun 1950, tubuh Julia disimpan dalam gudang. Lalu di tahun 1970, tubuh Julia dikembalikan lagi ke Swedia dan Norway. Di tahun 1976, terjadi penculikan terhadap tubuh Julia, sedangkan tubuh anaknya tidak bisa diselamatkan dikarenakan di beberapa bagian tubuhnya rusak, seperti digigit tikus. Polisi berusaha menemukan tubuh Julia, dan mereka pun berhasil. Pada akhirnya di tahun 2013, tubuh Julia diterbangkan kembali ke Meksiko. Akhirnya, tubuh Julia pun dimakamkan dengan layak di tempat kelahirannya, di mana banyak orang menghadiri pemakamannya untuk memberikan penghormatan terakhir, di mana tempat pemakamannya berada di Panteon Municipal Sinaloa de Leyva, Meksiko. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.